Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik kan? Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 8 dari kelas Perbankan Syariah 6D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Syahid Surakarta yang beranggotakan yang pertama Nur Latifah dengan NIM 195231165, yang kedua Sekar Rahmawati dengan NIM 195231186, yang ketiga Febriana Nur Fitria Malaiha dengan NIM 195231188, dan yang keempat Indah Eka Putri dengan NIM 195231189, dan yang terakhir Muhammad Yogi Nugroho dengan NIM 195231191. Langsung saja ya teman-teman. Di dalam analisa kami ada yang namanya rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas itu? Ini dia Excel kami teman-teman, data kami ada di sini teman-teman. Lanjut, rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Langsung saja, rasio profitabilitas dilihat pada NPM untuk BRI Syariah dan BCA Syariah mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2020. Sedangkan BNI Syariah justru terlihat mengalami penurunan. Nilai NPM BRI Syariah dan BCA Syariah itu masih lebih rendah daripada BNI Syariah. Sehingga semakin besar angka NPM yang diperoleh BNI Syariah, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh, BRI Syariah memperoleh peningkatan keuntungan dari tahun sebelumnya yakni 4%, dan BCA Syariah peningkatan keuntungan dari tahun sebelumnya naik sebesar 3%, sedangkan untuk BNI Syariah mengalami penurunan sebesar 3% di tahun sebelumnya teman-teman. Kemudian kemampuan BRI Syariah dan BCA Syariah untuk menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 teman-teman. Sedangkan kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan laba bersih mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Dilihat dari NOM BRI Syariah dan BCA Syariah yang konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sedangkan NOM BNI Syariah mengalami penurunan dengan penurunan sebesar 3%. Sebagai contoh rasio NOM di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh BRI Syariah, tingkat keuntungan atau profit atau marginnya adalah 4% teman-teman. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 kali atau sebesar 250% dari tahun 2019. Kemudian pada BCA Syariah, pendapatan bersih tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun 2019. Sedangkan BNI Syariah di tahun 2019 Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh
tingkat penurunan atau rugi atau marginnya adalah 21%. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan kinerja, sehingga untuk Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat penurunan atau rugi atau marginnya sebesar 18%. Berbeda dengan BRI Syariah, kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio-rasio profitabilitas yang secara kompak menurun dari 2019 ke 2020. Sedangkan kemampuan BCA Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami signifikan yang sama dari tahun 2019 ke 2020. Sebagai contoh, rasio ROE di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh BNI Syariah 17% adalah keuntungan bersih untuk bank. Sedangkan di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh BRI Syariah 1% adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 BNI Syariah mengalami penurunan menjadi sebesar 13% dan BCA Syariah mengalami signifikan yang sama yaitu 3%. Sedangkan BRI Syariah mengalami peningkatan menjadi sebesar 5%. Kemudian, profitabilitas BNI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020. Sedangkan BRI Syariah meningkat dan BCA Syariah mengalami signifikan yang sama dari tahun 2019 sampai 2020. Namun, kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba lebih rendah dibandingkan BNI Syariah atau BCA Syariah. Dengan kata lain, BRI Syariah itu lebih rendah dari BNI Syariah dan BCA Syariah. Dilihat dari rasio profitabilitas return of asset atau ROA. Rasio likuiditas yaitu menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek. Semakin besar nilai rasio ini, berarti bank semakin liquid, semakin besar atau bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100% jika dilihat dari rasio lancarnya. Namun, mengalami kenaikan lebih dari 100% jika dilihat dari rasio cepatnya. Adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun, sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019, BRI Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas ditambah penempatan sebesar Rp0,56. Namun di tahun 2020 kemampuan tersebut turun menjadi sebesar Rp0,27. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar dan bank mampu membayar atau menjamin dengan Rp0,03 kas, dan di tahun 2020 membaik menjadi Rp0,07. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek masih bagus dari sisi rasio lancarnya turun. Kemampuan BNI Syariah untuk membayar hutang jangka pendek itu justru menurun di 2020. Jika dilihat dari rasio lancar dan cepatnya, sebagai contoh dari rasio lancar di tahun 2019, setiap Rp1 hutang lancar dapat dijamin atau dibayar dengan Rp0,2 kas ditambah penempatan. Namun di tahun 2020 kemampuan bank menurun menjadi Rp0,16 saja, sedangkan kemampuan bank BCA dalam membayar hutang jangka pendeknya justru mengalami kenaikan di tahun 2020.
jika dilihat dari rasio lancarnya dan cepatnya. Sebagai contoh dari rasio lancar, di tahun 2019, setiap Rp1 utang lancar dapat dijamin atau dibayar dengan Rp1,21 kas ditambah penempatan. Namun di tahun 2020 kemampuan bank menaik menjadi Rp1,95. Rasio FDR menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Menurut aturan BI, FDR bank syariah yang wajar ada di level 95 sampai dengan 98%. Jika di bawah 95%, berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaannya atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya agar resiko kembali REX di antara 95 sampai 98%. Selama tahun 2019 sampai 2020, rasio FDR BRI Syariah masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Bahkan di tahun 2020 justru turun. Hal ini menunjukkan BRI Syariah belum mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga sebenarnya justru ada opportunity cost di sana. Dana pihak tiga yang belum salurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang, tetapi tidak disalurkan. Di sisi lain, pada umumnya bank harus memberikan bagi hasil ke pemilik dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut. Bank BNI Syariah di tahun 2019 sempat melewati batas maksimal penyaluran dana nasabah dalam bentuk pembiayaan, namun turun drastis di tahun 2020 menjadi berada di bawah level wajar yang diperbolehkan BI. Sedangkan Bank BCA Syariah, rasio FDR pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi 0,6, yang berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan. Meski ketiga bank tersebut di bawah batas wajar FDR, namun FDR BNI Syariah konsisten lebih besar daripada BCA Syariah dan BRI Syariah. Berdasarkan uraian rasio likuiditas di atas, terlihat bahwa Bank BCA Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar hutang jangka pendek jika dibandingkan dengan BRI Syariah dan BNI Syariah. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan semakin besar hutang yang harus dibayar dengan modal yang dimiliki. Sehingga semakin besar nilai rasio ini, maka semakin jelek kemampuan bank untuk membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Jadi, dapat dilihat dari analisis rasio solvabilitas BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020. Yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayarkan dengan menggunakan modalnya. Sedangkan pada BNI Syariah mengalami penurunan untuk rasio DER-nya. Sedangkan untuk BCA Syariah berdasarkan data DER-nya tahun 2019 dan 2020 menunjukkan besaran angka yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa BCA Syariah memiliki kemampuan yang lebih besar dan baik daripada BRI Syariah dan BNI Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan. Semakin sering digunakan atau semakin sering diputar, berarti semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan jika jarang digunakan atau jarang diputar, maka aset tersebut tidak produktif. Padahal nilai ekonomis terus menurun setiap tahunnya, sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering digunakan atau diputar dalam operasional bank.
Dapat dilihat dari data BRI Syariah dan BNI Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan BCA Syariah sebaliknya. Terlihat dari nilai rasio aktivitasnya, BRI dan BCA Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020, sedangkan BNI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020. Meski begitu, nilai rasio aktivitas BNI Syariah lebih tinggi daripada BRI Syariah dan BCA Syariah. Sehingga dapat dikatakan BNI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1, dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar sebanyak 1,82 kali. Pada BNI Syariah, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 8,7 kali di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi 3,64 kali. Sedangkan pada BCA Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 0,7 kali di tahun 2019 dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 0,8 kali. Untuk selanjutnya mengenai rasio BOBO BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Meski masih di level 90%, untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah 0,97 rupiahnya. Atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3% atau 0,03 rupiah. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan 0,91 rupiah, atau dengan kata lain laba operasionalnya sebesar 0,09 rupiah atau 9%. Terlihat bahwa Bank Kinerja membaik di tahun 2020 dari rasio BOBO meski nilainya masih cukup tinggi. Rasio BOBO BNI Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2020 daripada 2019. Artinya, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020, atau dengan kata lain, terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasional. Di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, BNI Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar Rp0,55. Namun, di tahun 2020, biayanya meningkat menjadi Rp0,6. Laba operasional yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar Rp0,45 di tahun 2019. Menurun menjadi Rp0,4 di tahun 2020. Rasio BOBO pada BCA Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Meski masih di level 83%, untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah 0,88 rupiahnya. Atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 12% atau 0,12 rupiah. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik sehingga untuk Rp1 pendapatan, Bank BCA Syariah hanya mengeluarkan 0,83 rupiah, atau dengan kata lain laba operasionalnya sebesar 0,17 rupiah atau 17%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 di rasio BOBO meski nilainya masih cukup tinggi. Untuk selanjutnya mengenai kesimpulan, berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BNI Syariah masih lebih baik daripada BRI Syariah. Meskipun secara rata-rata untuk kinerja keuangan BNI Syariah pada tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan untuk BRI Syariah mengalami kenaikan. BRI Syariah memang memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik daripada BNI Syariah.
Namun dilihat dari rasio profitabilitas, solvabilitas aktivitas, dan efisiensi biaya, Bank BNI Syariah masih lebih baik. Kinerja keuangan BNI Syariah dan BCA Syariah masih lebih baik daripada BRI Syariah. Pada rasio profitabilitas, BRI Syariah lebih baik daripada BNI Syariah dan BCA Syariah. Dari rasio likuiditas, current rasio pada BCA Syariah lebih baik dari BRI Syariah dan BNI Syariah. Tetapi untuk yang lain sama-sama menurun. Dari rasio solvabilitas, Bank BCA Syariah lebih baik dari Bank BRI Syariah dan BNI Syariah, yaitu memiliki angka paling kecil dan tetap dari tahun 2019 dan 2020. Dari rasio aktivitas BRI Syariah dan BCA Syariah mengalami kenaikan perputaran, sehingga pendapatan pada BRI Syariah dan BCA Syariah ikut mengalami kenaikan, tetapi tidak dengan BNI Syariah. Dari rasio efisiensi, Bank BRI Syariah lebih baik dari BNI Syariah dan BCA Syariah dalam hal efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Adapun kinerja bank yang terbaik dan terburuk. Bank terbaik adalah BNI Syariah. Hal ini dilihat dari 1. Rasio profitabilitas yang persentasenya lebih tinggi dari BRI Syariah dan BCA Syariah. 2. Rasio aktivitas BNI Syariah masih lebih tinggi daripada BRI Syariah dan BCA Syariah, sehingga dikatakan BNI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1. Yang ketiga, dari rasio efisiensi biaya BOPO, Bank BNI Syariah memiliki persentase paling kecil daripada Bank BRI Syariah dan BCA Syariah. Sedangkan bank terburuk adalah Bank BRI Syariah. Hal ini dilihat dari 1. Dari rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Angka presentasi untuk Bank BRI Syariah yang paling rendah daripada bank lainnya. Yang kedua, rasio efisiensi atau biaya. Bank BRI Syariah memiliki persentasi yang paling besar. Hal ini menunjukkan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian syarat untuk bank terburuk yaitu 1. Bank BRI Syariah lebih meningkatkan pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan. 2. Sebaiknya Bank BRI Syariah lebih efektif dalam mengelola biaya operasional.